Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Risto Evandi, dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum pidana penitensier dalam pertemuan pertama. Terkait dengan pemahaman dan ruang lingkupnya terlebih dahulu akan kita bahas pada sesi ini. Penitensier itu dikatakan sebagai hukum pelaksanaan pidana atau keseluruhan ketentuan peraturan yang berisi tentang melaksanakan putusan hakim. Nah, ini untuk orang yang terpidana ya, terhukum pidana. Jadi memang penitensier itu sebuah pelaksanaan yang berkenaan dengan tujuan, daya kerja, dan organisasi dari lembaga-lembaga pemidanaan. Nah, secara harfiah penitensier itu juga diartikan sebagai norma yang mengatur masalah pidana dan pemidanaannya. Nah, di sini ada menurut Bemelan, hukum yang berkenaan dengan tujuan, daya kerja, organisasi dari lembaga pemidanaan. Ada juga John Kers menyebutkan penitensier itu sebagai hukum atau dalam bahasa Belanda ya, strafrechtelijk, yang artinya sanksi pidana. Nah, jadi memang penitensier itu bagian dari hukum pidana yang mengatur dan memberi aturan tentang sanksi dalam pemidanaan. Nah, tujuannya di sini sebenarnya penitensier itu berhubungan dengan hukuman orang yang dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, hukuman penitensier ini bisa dilaksanakan apabila sudah ada putusan hakim terdahulu. Dalam hukum pidana kan kita ketahui terdapat 3 konsep. Nah, terkait dengan tindak pidana atau perbuatan pidananya, pertanggungjawaban pidana, dan masalah pemidanaannya. Nah, kita akan lihat masalah pemidanaannya di sini. 3 masalah pokok dalam hukum pidana itu juga yang pertama masalah mengenai tindak pidana ya, yang menggambarkan ukuran apa untuk menentukan perbuatan seorang yang melakukan tindak pidana. Yang kedua itu ukuran apa yang menentukan seseorang itu dapat dikatakan bertanggung jawab sebagai pelaku tindak pidana. Yang ketiga, masalah sanksinya yang dikenakan oleh pelaku. Nah, dari ketiga masalah ini sebenarnya masalah ukuran perbuatan, masalah pertanggungjawabannya, dan masalah sanksinya, kita lebih ke masalah sanksi. Sanksi dari pidana itu sendiri. Jadi penitensier itu melihat juga sanksi pidananya. Memang selama ini banyak dikatakan oleh ahli bahwa pidana kita tuh hanya fokus pada perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Artinya dalam konsep tadi yang pertama dan yang kedua. Sementara masalah pemidanaan atau sanksi pidana itu seperti dianaktirikan. Tetapi sebenarnya tidak dapat dibenarkan juga karena memang pemidanaan itu memiliki fungsi yang strategis. Sanksi pidana itu sangat efektif dalam melaksanakan aturan hukum. Kalau kita hanya berputar pada perbuatan dan pertanggungjawaban saja tanpa ada sanksi, maka tidak ada nilai yang baik. Karena semua itu butuh sanksi. Dan juga memang perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana itu termuat dalam hukum material dan formilnya. Sedangkan penitensier ini lebih fokus pada pelaksanaan setelah menjalankan materialnya dan menjalankan formilnya. Maka kita lihat pelaksanaan pidana seperti apa. Dalam penitensier ini diatur dalam buku 1 dan buku 2 KUHP.
Kemudian ada Ordinate 27 Desember 1917 tentang pembebasan bersyarat, dan Ordinate 6 November 1926, juga STBL nomor 4 1987 tentang peraturan pelaksanaan pidana bersyarat. Jadi penitensier itu ada di dalam aturan-aturan tersebut. Nah, sumber hukum dari penitensier itu yang utama ada di dalam KUHP pasal 10. Nah, pasal 10 ini menjelaskan sanksi-sanksi dalam hukum pidana. Ada dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok itu meliputi pidana mati, ya, pidana penjara, ada kurungan, denda, dan tutupan. Sedangkan pidana tambahan itu mencakup pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Nanti akan kita bahas juga apa sih maksud-maksud tambahan dan pokok tersebut. Kemudian aturan pokok tersebut itu meliputi tentang pemberian pidana. Nah, eksekusi sanksi pidana itu meliputi jenis-jenisnya. Apa saja sih jenis-jenisnya? Terus ukuran pemidanaannya seperti apa? Dan bentuk dan cara memberi pidana itu seperti apa. Nah, ini juga akan kita bahas ya. Karena memang banyak jenis sanksi pidana itu, bukan hanya penjara saja. Kemudian ukuran pidana itu seperti apa, berapa lama, dan bagaimana mekanismenya. Kemudian cara menghukumnya dilaksanakan seperti apa. Nah, sebenarnya kita melihat nanti di implementasi caranya ya, bagaimana pelaksanaan pidana itu dapat dilakukan setelah adanya putusan hakim. Nah, dalam kriminalisasi ini disebut sebagai salah satu proses yang terjadi dalam masyarakat di mana perbuatan yang asalnya merupakan perbuatan pidana dikenakan pengaruh kondisi sosial yang berdasarkan rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan itu akhirnya dijadikan perbuatan pidana ya. Jadi mengkriminalisasi itu memidanakan, membuat suatu perbuatan menjadi suatu larangan dalam negara, yaitu pidana. Contohnya itu seperti Undang-Undang Penyalahgunaan Narkotika, di mana berdasarkan undang-undang tersebut perbuatan itu dapat dilarang. Jadi narkotika itu sangat dilarang. Ketika sudah ada aturannya, maka dikriminalisasi yang menggunakan narkotika. Sebelum adanya undang-undang tersebut, maka secara positif itu tidak bisa juga dikenakan. Nah, jadi memang hukum kita ini di mana ada aturan, di situ baru bisa dilaksanakan hukum. Jadi bisa dikriminalisasi. Nah, ini kebalikan dari kriminalisasi, ada dekriminalisasi. Itu perbuatan yang konkret diancam pidana dalam hukum positif. Dikarenakan pengaruh perubahan perkembangan masyarakat, berubah menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidana. Nah, jadi berubah ya. Harusnya bisa dipidana jadi tidak. Contoh pasal 53 KUHP. Nah, disebutkan barang siapa yang memperagakan alat kontrasepsi pencegah kehamilan di muka umum diancam penjara. Nah, dikarenakan Indonesia dalam pelaksanaan program KB di mana ada alat kontrasepsi dianjurkan untuk digunakan oleh BKKBN. Jadi memang kondisi demikian boleh-boleh saja menggunakan peraga alat kontrasepsi karena memang program itu sekarang sedang dijalankan. Maka sampai saat ini tidak ada daya paksa untuk pasal 534. Tidak bisa dihukum sehingga perbuatan yang dikatakan kriminal dalam KUHP menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidana. Itulah disebut dekriminalisasi. Nah, masalah pokok dalam hukum pidana ini ya, khususnya penitensier itu membicarakan fungsi hakimnya ya dalam pemidanaan. Kemudian proses pemidanaannya dalam hal tugas dan fungsi lembaga pemasyarakatan dan juga terpidana. Siapa terpidana yang akan diproses? Nah, ini ya, nanti akan kita bahas lanjut.
Kemudian tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan itu seperti yang kita ketahui di materi-materi hukum pidana sebelumnya, itu mencegah dilakukannya tindak pidana ya, demi pengayoman masyarakat dengan adanya pencegahan. Kemudian tujuannya itu juga untuk memasyarakatkan terpidana dengan dibina menjadi orang yang baik dan dapat berguna di masyarakat, kembali ke masyarakat. Juga menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana dengan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai bagi masyarakat. Terakhir, membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana. Nah, artinya memang inilah yang menjadi tujuan dari pemidanaan itu sendiri dalam teorinya. Nah, ini kewajiban hakim ya, kita juga bisa lihat dalam menjatuhkan pidana, hakim itu juga harus melihat kesalahan si pelaku sebesar apa dan bagaimana salah pelaku itu. Kemudian motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana. Apa sih motifnya? Kemudian cara melakukannya seperti apa? Kemudian sikap batin si pelaku saat melakukan perbuatan itu bagaimana? Kemudian riwayat hidup dan keadaan sosial pelaku, apa memang dia selalu melakukan banyak kesalahan dan keadaan sosial dia di masyarakat memang selalu meresahkan atau memang dia orang baik. Kemudian sikap si pelaku sesudah melakukan itu ada tidak rasa bersalah atau malah dia tetap bersikukuh tidak bersalah. Nah, kemudian ada pengaruh terhadap masa depan si pelaku. Nah, apakah masa depannya akan lebih buruk atau lebih berkurang ya, lebih baik ya. Nah, jadi memang harus dilihat juga masa depan dia. Dengan dihukum itu memiliki efek apa ke depan. Kemudian pandangan masyarakat terhadap tindakan tersebut itu seperti apa? Apakah itu memang sudah menjadi kejahatan yang dipandang masyarakat atau malah hal yang malah biasa-biasa saja? Kemudian pengaruh tindak pidana terhadap korban dan keluarga. Nah, korban dan keluarga itu saat pelaku melakukan itu dirasai sangat menyakitkan, sangat dirugikan, atau malah korban dan keluarga itu merasa sudah cukup dan bisa didamaikan. Kemudian yang terakhir, tindak pidana yang dilakukan itu terencana atau tidak, memang direncanakan atau memang tidak memiliki perencanaan tapi mengakibatkan impact terhadap masyarakat. Nah, jadi memang dalam menjatuhkan pidana itu tidak hanya mutlak ketentuan peraturan saja, tapi hakim juga harus melihat adanya kondisi-kondisi yang dijelaskan di dalam kewajiban hakim seperti ini. Karena memang bila dijelaskan secara rinci, semua ini harus ditelaah dengan baik agar putusan itu dapat dirasa adil untuk seluruh pihak. Nah, objek hukum penitensier ini ada 3. Pertama, putusan hakim pidana itu yang pertama itu diputus bebas. Nah, bebas ini apabila yang dituduh atau yang didakwa oleh jaksa itu sama sekali tidak terbukti bersalah. Ini jelas ya. Kemudian ada yang disebut dengan putusan lepas dari tuntutan hukum. Nah, ini dikatakan hakim berkesimpulan bahwa tindak pidana yang dituntut oleh pelaku tersebut itu sebenarnya bukanlah tindakan pidana. Bisa jadi itu tindakan perdata seperti utang piutang atau malah tindakan yang memang walaupun salah dia belum dimasukkan dalam hukum positif pidana. Jadi dalam KUHP atau undang-undang di luar KUHP belum mengatur kesalahan tersebut. Maka dia secara hak dalam hukum itu harus dilepas karena tidak ada aturan yang mengaturnya. Kemudian putusan yang terakhir adalah pidana atau penghukuman. Nah, putusan ini jelas
secara umum apabila dia terbukti bersalah melakukan secara pidana dan mampu bertanggung jawab, maka dia harus dihukum sepenuhnya. Nah, itu dia objek dari penitensier, akan kita lihat di pertemuan berikutnya juga. Kemudian fungsi penegakan hukum ini dikatakan sebagai bagian usaha untuk menjadikan dunia ini lebih nyaman ya. Fungsi penegakan hukum ini, apabila hukum ditegakkan maka kehidupan akan sejahtera, lebih nyaman sesuai dengan koridornya. Dikatakan juga di sini the function of law enforcement is to put in law proper perspective as a partner effort to make this world better place in which to live. Nah, sebagaimana dikemukakan bahwa penitensier ini berkaitan pada putusan hakim dalam penghukumannya. Ya, jadi cukupnya setelah menjalankan material, kemudian menjalankan formilnya, maka di sini bagaimana pelaksanaannya. Nah, seringkali putusan hakim ini mengadili tindak pidana yang ringan ya. Putusannya itu bisa juga diberikan pidana bersyarat atau juga disebut pidana percobaan. Itu juga akan dibahas nanti. Nah, ini ya ketentuan penitensier itu diatur dalam bab buku 1, bab buku 2 ya. Buku 1 bab 2 KUHP. Ada peraturan pembebasan bersyarat, ada peraturan pelaksanaan mengenai pemidanan bersyarat, kemudian peraturan mengenai lembaga pemasyarakatan, dan peraturan mengenai pendidikan paksa. Nah, ini ya, nanti akan kita bahas juga. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita yang pertama. Nanti kita akan lanjut juga di video selanjutnya untuk ruang lingkupnya ya, masih ke ruang lingkupnya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.